Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di dalam suasana hujan kita bisa tetap berjumpa pada malam hari ini dalam rangka rutinan kita mengkaji kitab Burdah, kitab yang berisi tentang salawat dan puja-puji untuk Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja ini merupakan peluang bagi kita untuk senantiasa mengharapkan karunia-karunia rohani dari Allah lewat adanya perjumpaan kita, lewat adanya kajian kita terhadap kitab Burdah ini. Ada kalanya Allah memberikan rezeki yang melimpah kepada kita lewat usaha yang tidak dinyana, lewat ikhtiar yang tidak kita perhitungkan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu seringkali memberikan karunia-Nya kepada kita, kepada manusia, jauh lebih berlipat-lipat dibandingkan ikhtiar kita, dibandingkan usaha kita. Maka karena itu, bukalah terus-menerus pintu pengharapan kita untuk senantiasa mendapatkan rezeki rohani, mendapatkan karunia rohani. Ketahuilah bahwa sesungguhnya karunia rohani itu berlipat-lipat lebih nikmat dibandingkan karunia materi. Kita bisa lewat pintu apa saja menjulurkan pengharapan kepada hadiratnya agar melimpahkan kepada kita adanya karunia-karunia rohani itu. Sebentar lagi kita akan memasuki pembahasan penyelaman terhadap kehebatan derajat Kanjeng Rasul yang tidak ada duanya. Di saat itu tentu saja kita sebagai umatnya berharap untuk mendapatkan syafaat beliau yang berupa karunia-karunia rohani itu. Akan tetapi sebagaimana lazimnya kita mengawali pembahasan bait kitab Burdah dengan diawali oleh sebuah lagu Alfu Lailah wa Lailah. Monggo dipersilahkan.
Omikron. Benih. Tahu usah periksa ya. Ringan. Beredar saya dulu hari Minggu dah pas Maria malam Lihat. Oh. yang 2 hari dah kan. Oh. Oke. Oke. Tanuro mungkin. Anu Maraga. Oh.
لك يا رسول الله
ولجميع من اتبع دينك يا حبيب الله حقيقة من لدن آدم لا يوم القيامة ونخص خصوصا منهم إلى حضرة الشيخ محمد البصيري صاحب البردة رضي الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة جسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام ولمنابنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات ولأعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته وبكم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا لم تدع شعوا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستنيم صلى الله عليه. Hatta idza lam tada, hingga apabila tidak meninggalkan engkau wahai kanjeng Rasul sya'wan kepada puncak limustabikin bagi orang yang menghendaki posisi terdepan minad dunuwi dari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala wala marqan dan tidak pula posisi tertinggi limustanimi bagi sang pendaki. Oke. Bait ini masih merupakan rangkaian penjelasan tentang Mi'raj Kanjeng Rasul. Di dalam bait yang saya bacakan tadi dijelaskan bahwa tidak ada puncak di atas derajat yang digapai oleh Rasulullah. Jadi dengan demikian dipastikan bahwa derajat yang digapai oleh beliau adalah derajat tertinggi dibandingkan dengan derajat yang sudah dianugerahkan kepada para nabi, kepada para rasul, kepada para wali. Kata-kata mustabiq itu menunjuk kepada orang yang memiliki kecekatan untuk mengambil posisi terdepan di dalam kedekatan dengan Allah Ta'ala. Jadi itu tidak ada itu. Tidak ada. Jadi kalau kita berbicara tentang lesatan atau pendakian seseorang yang mendekat kepada Allah, maka tidak ada siapapun yang lebih cepat melesatnya kepada hadiratnya dibandingkan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada yang lebih istimewa, tidak ada. Jangankan yang lebih, yang menjejeri atau yang menyamai itu tidak ada. La yambaghi qablahu wa la ba'dahu lirakib. Jadi tidak pantas untuk dihuni oleh siapapun dari kalangan para rasul
Jangankan setelah beliau atau yang lebih tinggi dari beliau, di bawahnya persis itu tidak ada. Tidak ada. Jadi beliau dengan demikian berarti memiliki derajat tersendiri yang jauh lebih tinggi dibandingkan derajat para nabi yang lain. Jauh lebih tinggi. Nah, kalimat ini ya, ini jawabnya itu berada pada bait berikutnya, khafatta kulla maqamin bil idhafati. Sebab kita tahu idza itu adalah huruf syarat. Apabila begini-begini maka begini. Nah, makanya itu jawabnya itu masih berada pada bait setelahnya yang insya Allah akan kita bahas pada malam Kamis yang akan datang. Nah, ini sesungguhnya ya merupakan peluang bagi kita sebagai umatnya untuk sedemikian cepat melesatkan diri menuju derajat yang tinggi itu. Bagaimana caranya? Nah gini ya, bagaimana ya? Jadi kita itu memiliki bekal, yaitu adanya ittiba kita, kesanggupan kita untuk mengikuti Kanjeng Rasul. Mengikuti. Nah, dengan cara mengikuti beliau, memungut jejak-jejak rohani beliau, maka kita akan memiliki kesanggupan untuk melesat pada derajat-derajat yang tinggi itu. Dan karena beliau itu merupakan uswah, merupakan tauladan, berarti sesungguhnya beliau itu menyediakan diri untuk diikuti. Menyediakan diri untuk diikuti. Jadi beliau itu di samping mendapatkan derajat tertinggi, beliau itu juga menggelar diri untuk bisa diikuti. Untuk bisa diikuti. Jadi beliau itu merupakan tauladan yang terbuka bagi umatnya untuk diikuti sedemikian rupa secara seksama, sesempurna-sempurnanya diikuti. Adanya kesanggupan umat Kanjeng Rasul untuk berkomunikasi dengan beliau adalah bukti yang paling indah bahwa beliau itu membentangkan diri untuk dijadikan tangga agar umatnya itu mendekat kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana ya? Bagaimana kita mengisi sisa umur menempuh pendakian agar kita memiliki martabat di hadapan hadiratnya itu? Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah satu, melalui ittiba itu, melalui kita bagaimana sebisa mungkin mengikuti. Tentu saja ya, karena kita itu belajar mengikuti, tentu tidak akan pernah secara seksama betul-betul sama dengan yang diikuti. Tidak mungkin betul-betul sama dengan yang diikuti. Jangankan untuk kalangan kita orang awam, untuk orang yang terdekat periodenya dengan beliau, dari kalangan para sahabat, tak mungkin sepenuhnya bisa mengikuti beliau, itu tak mungkin. Tak mungkin. Tapi walaupun tak mungkin, beliau adalah tangga yang terbuka. Beliau adalah tangga yang terbuka. Sampai kapanpun keterbukaan tangga rohani itu, beliau itu tidak akan pernah tertutup sampai kapanpun. Makanya kemudian berputus asa di jalan rohani merupakan sesuatu yang terlarang. Berputus asa. Kenapa? Karena beliau sendiri adalah orang yang paling gigih untuk memungut siapa saja yang bisa dipungut secara spiritual. Jadi ketika orang itu masih ada keterbukaan pintu hatinya walaupun 1 inci, itu ditelateni oleh beliau agar bisa sepenuhnya terbuka untuk mendapatkan cahaya petunjuk beliau. Ditelateni. Jadi karena itu beliau itu terkesan semangatnya itu terlalu membara bagi kebahagiaan umatnya. Semangatnya itu terlalu membara bagi
adanya petunjuk yang sebisa mungkin diterima oleh umatnya. Jadi beliau adalah contoh dari adanya semangat yang berlebih tentang bagaimana umat itu bisa dibahagiakan. Itu yang disebut dengan azizun alaihi ma'anitum. Jadi sangat terasa berat bagi beliau apapun duka lara yang kita sandang, apapun beban hidup yang menggelayut pada diri kita, itu sangat berat dirasa oleh beliau. Beliau tahu persis tentang pencapaian rohani umatnya, tahu persis. Makanya disebutkan bahwa setiap malam Jumat itu amal-amal umatnya itu disodorkan oleh Allah Ta'ala kepada beliau. Kalau beliau menemukan di antara amal umat itu yang baik, maka beliau itu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau beliau menemukan adanya dosa-dosa dari amal umat itu, beliau meratapi dosa-dosa itu sebagai apa? Wujud kasih sayang kepada umatnya. Jadi karena itu ya, kita mesti mensiasati hidup kita, sisa umur kita itu agar menjadi lebih bermakna. Jadi bagaimana caranya? Begini ya, yang terpenting itu adalah bagaimana kita memerdekakan hati dari berbagai macam belenggu oleh apapun yang fana. Kita merdekakan hati kita oleh segala belenggu yang fana. Apa belenggu yang fana itu? Yaitu tambatan-tambatan hati kita kepada segala sesuatu yang akan musnah oleh waktu. Jadi kita belajar untuk menambatkan hati pada yang abadi. Tentu saja yang abadi itu pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah nilai-nilai keilahian di dalam kebaikan-kebaikan. Itu yang abadi. Jadi ketika hati kita bertaut dengan yang abadi, maka di saat itu kita akan menjadi semakin merdeka dari adanya keterbelengguan oleh segala sesuatu yang fana, oleh segala sesuatu yang akan hancur oleh perputaran waktu. Nah, ketika kita sudah merasakan nikmatnya hati tertambat kepada yang abadi itu, kepada segala sesuatu yang tidak akan musnah oleh waktu, maka di saat itulah kita menemukan jejak-jejak kaki rohani Kanjeng Rasul itu begitu sangat mengasyikkan. Begitu sangat mengasyikkan. Jadi kita belajar untuk bisa mengasah batin kita agar kita bisa nikmat memungut jejak-jejak rohani Kanjeng Rasul itu loh. Contoh misalnya begini ya, kita ketemu dengan kawan-kawan, kita sadar bahwa senyum itu merupakan salah satu dari jejak rohani Kanjeng Rasul. Kemudian kita praktekkan dengan kesadaran yang penuh bahwa apa yang kita lakukan berupa senyum itu tak lain merupakan wujud konkret dari syafaat Rasulullah. Nah, ketika kita itu melaksanakannya dan kita merasakan tersambung dengan Rasulullah, di saat itu kita merasakan betapa jejak rohani Kanjeng Rasul itu sangat nikmat rasanya. Atau hal yang paling sepele ya, misalnya kita berjalan, di tengah jalan kita menemukan sepotong kayu atau batu, dan kita sudah pernah membaca salah satu hadis beliau, imatatul adza anit thariq shadaqatun, menyingkirkan penghalang di jalan, apa itu batu atau apapun yang lain, itu merupakan sedekah. Dan kita sadar bahwa itu merupakan jejak rohani beliau. Kita singkirkan dengan merasakan ketersambungan antara rohani kita dengan rohani beliau, itu merupakan kenikmatan luar biasa. Atau ya, kepada hal-hal yang lazim. Contohnya ya, kita sholat. Ketika kita merasakan bahwa konsentrasi kita di dalam sholat itu sudah mencapai khusyuk, dan kita merasakan itu merupakan bagian dari jejak rohani Kanjeng Rasul, dan kita merasa tersambung antara sholat kita dengan sholat beliau, itu adalah karunia yang sangat berharga.
karunia rohani yang sangat berharga. Apa kebaikan di dunia ini yang bukan merupakan jejak-jejak beliau? Seluruh kebaikan adalah jejak-jejak beliau. Dan pastikan kita bertaut dengan jejak-jejak beliau itu. Berarti dengan demikian ibarat kereta api ya. Kita dengan demikian merupakan bagian dari gerbong beliau. Ibarat kafilah, kita merupakan bagian dari kafilah Kanjeng Rasul itu. Jadi karena itu adanya pertautan rasa rohani kita dengan beliau itu merupakan sesuatu yang sangat berharga. Jadi karena itu kita belajar untuk merasakan bahwa seluruh kebaikan yang kita kerjakan adalah hutang jasa kita kepada Kanjeng Rasul. Hutang jasa kita kepada Kanjeng Rasul. Semakin kita merasakan kebaikan-kebaikan kita merupakan wujud konkret dari hutang jasa kepada beliau, semakin kita bertaut dengan beliau. Dan ketika kita bertaut dengan beliau, beliau itu sangat tahu tentang siapa kita. Dan beliau menjadi orang yang terakrab dengan diri kita. Terakrab dengan diri kita. Nah, itulah sebenarnya. Jadi fasilitas-fasilitasnya itu sudah lebih dari cukup. Tinggal bagaimana kita mengkoneksikan rasa rohani itu loh. Sudah cukup. Cukup. Insya Allah kalau begitu, setiap saat kita bisa disebut sebagai orang yang memungut jejak-jejak beliau, mengerjakan kebaikan setiap saat. Oh, setiap saat itu begini ya. Alhamdulillah yang ala kulli halin. Kanjeng Rasul itu ya adalah orang yang memuji Allah setiap saat. Setiap saat. Apakah beliau mendapatkan karunia atau mendapatkan ujian berupa kegetiran hidup, tetap beliau itu hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah setiap saat, setiap saat. Nah, kalau itu kita terapkan, maka setiap saat kita tersambung dengan beliau. Dan efeknya luar biasa. Apa itu? Yadkhulunal jannata bighairi hisab. Masuk surga dengan tanpa diperiksa. Syaratnya apa? Syaratnya adalah alladzina yahmadunallaha ta'ala fi kulli syiddati wa raha. Syaratnya adalah menjadi bagian dari orang-orang yang memuji Allah baik ketika mendapatkan karunia maupun ketika mendapatkan kegetiran dalam hidup. Kalau kita bisa memuji Allah di saat seperti itu, sama-sama lapang hati memuji hadiratnya, maka kita termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa diperiksa. Kenapa? Terhitung akrab dengan Allah. Jadi akrab itu salah satunya ditunjukkan adalah kita memuji Allah baik di saat hidup kita manis atau di saat hidup kita getir, tetap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena itu ya, saya pernah diceritain oleh seorang kawan bagaimana kawan ini bisa terbebaskan dari penderitaan. Si kawan ini dalam keadaan tidak memegang uang sama sekali, alias nggak punya uang sama sekali, baik di dompet maupun di ATM. Dalam kondisi tidak memegang uang sama sekali, naik motor dan jatuh dari motornya itu. Nah, itu kan bisa dikatakan nyaris sempurna penderitaan itu. Kalau jatuh dari motor kita tidak terlalu parah dan kita masih tebel dompet, masih lumayan. Itu nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Nah, kemudian si kawan ini mendapatkan ilham dari Allah Ta'ala yang menyatakan di dalam hatinya itu, agar tidak terlalu getir, maka pujilah Allah, bacalah hamdalah. Nah, si teman ini baca hamdalah dalam kondisi hidupnya sangat getir seperti itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, diluas-luaskan hatinya yang semula sempit itu. Nah, ternyata apa? Ternyata si teman ini, si kawan ini itu tidak mengalami sakit seketika, walaupun di saat itu lecet-lecet jatuh dari motor itu, dan tidak ada kekhawatiran untuk melanjutkan hidupnya walaupun dalam kondisi tak memegang uang. Loh, ternyata ya, kita hamdalah berhadapan dengan kegetiran itu solusi yang terbaik loh ternyata. Coba kalau misalnya
di saat itu kita muring-muring sendiri misalnya, menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang yang terakhir baru dijumpai misalnya. Wah, gara-gara ini, itu makin pedih, itu makin pedih. Tapi dengan membaca hamdalah itu ternyata yang terjadi adalah sebaliknya. Justru bunga-bunga kegembiraan itu mulai bermekaran di hatinya. Dan Allah Ta'ala untuk menggembirakan, untuk membahagiakan siapapun tidak memerlukan apapun alasan. Jadi Allah Ta'ala tidak membutuhkan alasan untuk membahagiakan siapapun. Kalau Allah Ta'ala itu sangat kuasa kok untuk menggembirakan para jembel yang menggelandang di sepanjang jalan itu. Sangat dia kuasa untuk menggembirakan mereka tanpa sebab-sebab sebagaimana lazimnya sebab-sebab yang kita terima. Itu bisa. Nah, itu berarti apa? Berarti betapa pentingnya keluasan batin. Dan ketika kita berbicara keluasan batin, tentu saja teladan terpentingnya adalah Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini merupakan peluang-peluang bagi kita untuk mendapatkan derajat yang tinggi itu. Walaupun tentu saja kita tidak boleh untuk syahwatul wujud linailid darajat. Kita tidak boleh bersyahwat untuk mendapatkan derajat yang tinggi, itu enggak juga. Sebab ketika bersyahwat, di saat itu kita bersandar kepada amal-amal baik kita, dan di saat itu akan gagal. Tapi bahwa kita itu berikhtiar untuk mendapatkan adanya derajat yang tinggi, untuk berharap untuk mendapatkan derajat yang tinggi, itu boleh. Karena itu tersiar kabar bahwa Mbah Maimun Zubir itu memang seringkali mohon kepada Allah Ta'ala di sekitar Ka'bah itu untuk mendapatkan kewalian yang agung. Nggak masalah, nggak masalah, itu malah bagus. Artinya apa? Dengan demikian kita belajar untuk membebaskan diri dari terbelenggu oleh segala sesuatu yang fana. Ketika sudah terbebas dari belenggu segala yang fana, maka kita akan terbang menuju langit keagungan, langit keindahan Tuhan. Dan itu peluangnya sama antara kita dengan orang alim, sama saja peluangnya sama. Tergantung kepada kepandaian kita untuk mengambil peluang-peluang itu. Ambil peluang-peluang itu. Jadi kita yang tidak bisa sholat sunnah beratus-ratus rakaat, beribu-ribu rakaat sebagaimana para sufi, tetap ada peluang bagi diri kita untuk mengikuti jejak-jejak rohani sang Rasul itu. Tetap ada peluang bagi diri kita. Karena itu buka pengharapan dan lakukan apa yang bisa kita lakukan dari kebaikan-kebaikan itu. Walaupun kebaikan-kebaikan itu dipandang sepele, baik oleh diri kita maupun orang lain, asalkan terbuhul dengan Kanjeng Nabi, tidak ada kebaikan yang sepele. Seluruh kebaikan itu agung, asalkan terbuhul dengan asal usul kebaikan itu. Oke ya, saya kira itu moga-moga manfaat dan barokah untuk diri kita semua. Monggo lagunya.
Amit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Assalatu wassalamu alaika ya Nabiyullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habibullah. Assalatu wassalamu alaika ya Safiyullah. Assalatu wassalamu alaika ya sahibus syafa'ah. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman sekalian, malam ini kita bisa kembali berkumpul di tempat ini ngaji bersama Kak Kiai Kuswaidi Syafi'i. Semoga rahmat berkah Allah dilimpahkan kepada kita semua. Semoga kita semua diberi, dijaga, diberi kesehatan, keberkahan buat kita semua, keluarga kita semua, dan orang-orang lain semuanya. Salawat dan salam kita hadiahkan selalu buat kekasih kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya semuanya. Yang saya hormati Kak Kuswaidi Syafi'i dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Teman-teman, ada satu nama besar yang dapat disebut sebagai gurunya para guru kita, gurunya ulama-ulama kita, yakni beliau Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Sayyid Muhammad ini sangat produktif menulis. Di antara karya-karya beliau itu banyak betul beliau bicara tentang Kanjeng Nabi SAW. Tidak hanya satu kitab, tapi banyak sekali. Di antara yang beliau terangkan dalam kitab yang bertutur tentang Kanjeng Nabi SAW ialah, ini bahasa saya nih, barokahnya keagungan Kanjeng Nabi itu yang mulia,
yang paripurna mulianya gitu ya, itu membawa dampak otomatis kepada hal-hal, orang-orang, segala apapun yang terkait dengan Kanjeng Nabi SAW. Sehingga wajar kalau kemudian dengan statement seperti itu, yang itu hasanahnya amat luas, dalilnya sangat banyak, argumennya sangat luas, Sayyid Muhammad itu sampai menulis satu buku khusus tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad ini, yang kuncinya umat ini menjadi istimewa karena terbawa oleh keistimewaannya Kanjeng Nabi SAW. Dan itu poin-poinnya itu sangat banyak. Mungkin saya sebutkan sebagiannya mawon. Suatu hal, suatu tempat, suatu waktu itu lalu menjadi istimewa begitu terkait dengan Kanjeng Nabi. Ini nomor satu misalnya ya. Kita tahu, bahkan ini juga ada ya dalam asar yang dikeluarkan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini ditanya sama orang, bulan apakah yang paling mulia? Beliau menjawab, bulan Ramadan. Tentu kita semua sepakat gitu. Tetapi dalam keterangan lain yang juga dinukil oleh Sayyid Muhammad ini disebutkan, bulan Maulid itu bulan yang sangat mulia, dikarenakan di bulan itu Kanjeng Nabi SAW itu dilahirkan. Dengan kata lain, mulianya Rabiul Awal itu ya karena kelahiran Kanjeng Nabi di bulan itu. Kita pun lalu bisa melihat hal ini pada banyak tempat dan peristiwa. Semuanya itu lalu menjadi mulia karena terkait dengan Kanjeng Nabi. Sampai-sampai banyak para sahabat itu yang dalam riwayat-riwayat yang disebutkan di situ itu, saking inginnya mereka itu ngalap barokah dari mulianya Kanjeng Nabi itu, mereka itu kerap melakukan aktivitas-aktivitas, misalnya sholat sunnah ya, di satu tempat atau satu masjid yang itu dituturkan pernah Kanjeng Nabi sholat di situ, walaupun seumur hidup cuma sekali. Itu cara para sahabat dan tabi'in serta tabi'in dalam rangka untuk turut meraup kemuliaan dan kebaikan dengan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Kanjeng Nabi di tempat tersebut. Abdullah bin Mas'ud misalnya, sepeninggal Kanjeng Nabi SAW, beliau itu punya kebiasaan ketika hendak mau sholat di masjid Nabi itu, beliau mendatangi mimbar Nabi, lalu mengusapkan tangannya ke mimbar itu, lalu mengusapkan kemudian ke wajahnya, ke dadanya, dan sekujur tubuhnya. Tentu kita mafhum gitu. Orang sekelas sahabat Abdullah bin Mas'ud ini akidahnya pasti mantap lah, tidak mungkin lah lalu tergelincir karena debu gitu. Dan hal ini juga banyak diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain kemudian. Bahkan Umar bin Khattab sendiri, beliau itu dalam rangka untuk turut melakukan amaliyah seperti ini. Amaliyah yang saya maksud adalah nyambungkan diri kepada Kanjeng Nabi itu demi mendapat keberkahan dan kemuliaan itu. Beliau itu sampai pernah dalam suatu sholat
minta hujan itu, sholat istisqa itu ya, itu doanya itu dengan menisbatkan kepada paman Kanjeng Nabi, yakni Abbas bin Abdul Muthalib. Ketika ditanya, mengapa engkau menyebut paman Nabi? Jawaban Umar bin Khattab begini, karena tentulah setelah Nabi yang paling mulia berikutnya itu adalah keluarga besar Kanjeng Nabi SAW. Ini cara para sahabat gitu. Cara para sahabat dalam menautkan dirinya kepada Kanjeng Nabi SAW. Mungkin tidak banyak yang, mungkin tidak begitu masyhur dijelaskan atau dituturkan gitu. Di antaranya yang lain adalah riwayat tentang Khalid bin Walid, yang beliau ini menyimpan sejumlah rambut Kanjeng Nabi itu dalam rangka tabarukan. Itu dilakukan oleh Khalid bin Walid. Riwayat seperti ini teman-teman banyak banget banyaknya. Mungkin kalau dikumpulkan jadi satu buku itu tebal sendiri. Riwayat-riwayat seperti ini. Kita bisa menyebut ini sebagai tawasulan, tabarukan, apapun itu. Tapi inilah apa yang dilakukan oleh para sahabat tabi'in dan tabi'in gitu, dalam rangka untuk derek ngalap keberkahan dan kemuliaan Kanjeng Nabi SAW, atau dalam bahasa tadi disebutkan sebagai ittiba kepada Kanjeng Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara barokah yang lalu didapat oleh umat Nabi Muhammad ini adalah umat ini ditetapkan oleh Allah Ta'ala tidak bersekutu dalam kemungkaran, tidak lalu berjamaah untuk mungkar semua. Ini memang oleh Sayyid Muhammad disebut sebagai ketetapan Allah Ta'ala untuk memuliakan umat Nabi Muhammad sebagai pemuliaan Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi tidak ada umatnya Nabi Muhammad ini yang lalu misal kita mau nyebut jamaah itu seberapa. Oke lah kalau mau pakai ukurannya Imam Syafi'i misalnya 40 orang ya misal itu ya. Enggak mungkin 40 orang itu lalu sepakat mengatakan bahwa misal judi enggak apa-apa. Itu mustahil. Itu mustahil terjadi. Dan ini merupakan karunia Allah kepada umat Nabi Muhammad diberkati Nabi Muhammad SAW. Makanya ya nggak usah gumun kalau kadang ya, ini cerita kecil nih. Tempo hari itu pas saya di kafe ini, di meja sebelah itu ada sekelompok anak muda lah ya, kayaknya UIN lah ya. Salah satunya itu pakai kaos bertulisan gini, semua Tuhan sama baiknya. Mungkin anak AF lah ini ya, semester 2 apa 3 gitu ya. Mereka berbincang, ya sekelumit saya dengar lah gitu ya. Mereka berbincang banyak hal, seolah-olah masa depan negeri ini ada di tangan mereka gitu. Ya biasalah cahnom gitu, cahnom lah ya. Jokowi itu harusnya begini gitu. Menangani COVID itu Pak Luhut harusnya begini ya cahnom gitu. Biasa. Lalu si anak muda yang pakai kaos tadi itu sekilas saya dengar dia berbicara tentang bagaimana seharusnya partai itu menjadi lebih baik. Gitu ya. Poin saya di sini adalah tetap saja fitrah nurani manusia, apalagi anak UIN itu ya. Itu pasti menuju kepada kebaikan, kemaslahatan.
walaupun kaosnya semua Tuhan sama baiknya gitu ya. Gitu. Kita bisa menemukan sampel ini di mana-mana. Di mana-mana. Orang yang masih senang judi mungkin, dia tetap pengen punya istri yang solehah. Seorang bapak yang mungkin ngaji hijaiyah nggak bisa, dia tetap pengen itu cukup dirinya yang begitu. Orang yang mungkin agak malas ngaji, tetap punya cita-cita besar anaknya kelak ya roto-roto mirip Pak Quraisy Shihab lah. Gitu. Semua begitu. Ini karunia Allah. Biberkati Nabiyina Muhammad SAW. Gitu. Yang ketiga, di antara barokah dari kemuliaan Kanjeng Nabi ini yang lalu melimpas kepada kita umatnya itu adalah perbedaan di antara kita itu dibolehkan dan bahkan disebut sebagai rahmat. Ya. Mungkin jenengan pasti familiar lah dengan istilah ikhtilaful ummati rahmatun. Perbedaan di antara umatku itu rahmat. Kalau umat sebelum Nabi Muhammad ya berbeda, ada satu kelompok nih berbeda ya. Maka orang berbeda ini langsung divonis dolalah. Dan itu dolalah dalam artian literally sesat. Kalau orang sekarang kan enggak. Senang tahlilan ya monggo, tidak senang kan enggak apa-apa. Semuanya bisa diterima. Yang penting berkatannya sama begitu ya. Yang enggak berbeda kan bab berkatan. Kalau berkatan ini udah nggak ada yang berbeda lah, semuanya muttafaq ya, sepakat ya, bahwa berkatan adalah maslahat. Gitu. Jenengan mau ikut yang sana boleh, mau ikut yang sini boleh, mau senang burda boleh, senang yang apa misalnya sholawat lain boleh. Gitu. Dan semuanya itu diakomodir oleh agama ini sebagai rahmat. Kalau dulu selisih saja itu lalu disebut raddun wa dalalah, tertolak dan sesat. Maka kalau ada orang hari ini yang lalu menyebut perbedaan itu sebagai dolalah, maka itu sisa-sisa orang dulu. Yang kebetulan ada sekarang itu, makanya nggak relate ya, gitu. Itu loh barokahnya Kanjeng Nabi yang lalu terlimpaskan ke kita, dimanapun seperti apapun level spiritualitas kita. Orang yang berada di fase katakanlah baru belajar agama ini, dia tetap diakomodir dalam bingkai kerahmatan itu dengan cara-cara yang luar biasa. Begitupun apalagi orang-orang yang berada di level pemahamannya sudah mendalam, rohaninya sudah mantap dan sebagainya begitu. Ini teman-teman sekelumit barokah ya. Barokah dari adanya Kanjeng Nabi SAW dan posisi kita sebagai pengikut umat Kanjeng Nabi SAW. Sayyid Muhammad, judul bukunya itu ini kalau jenengan pengen cek lebih jauh. Hasaisul Ummah Al-Muhammadiyah. Yang dimaksud Muhammadiyah di situ adalah bukan Muhammadiyah itu ya, bukan. Keutamaan umatnya Nabi Muhammad itu maksudnya. Dan itu banyak sekali, panjang sekali. Semuanya bertutur tentang ini. Jadi jangan bisa cek lebih jauh lah hal-hal seperti ini. Sampai di sini kiranya betul ya. Tuturan Kak Kus tadi istilahnya menarik sekali. Nampaknya memang sebagai sikap wajib, sikap wajar tawadhu kita kepada Kanjeng Nabi itu adalah
Kiranya seluruh kebaikan kita itu, apa yang bisa kita lakukan, baik itu urusannya ubudiyah ataupun muamalah, semakin dalam kita berada di posisi mengamalkan kebaikan-kebaikan itu, insya Allah akan semakin tampak bagi hati kita bahwa betapa semakin besar dan dalamnya utang jasa kita kepada Kanjeng Nabi SAW. Kiranya itu, semakin kita menyelami amalan-amalan baik yang kita lakukan, maka seyogyanya rasa berutang jasa kepada Kanjeng Nabi itu mestinya semakin besar, sehingga sikap kita akan bisa semakin tunduk, takdim, ijlalan kepada Kanjeng Nabi SAW. Mestinya posisinya itu seperti itu. Semoga ini bisa jadi bahan permenungan ya buat kita semua. Semoga kita semua semakin dibesarkan hatinya, dijembarkan hatinya untuk semakin tunduk dan ittiba Kanjeng Nabi SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu minkum wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.